Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang kebiri pada musang ya Gan. Karena banyak agan-agan yang mengeluhkan musangnya itu di usia yang sudah agak besar, tiba-tiba musangnya itu menjadi terlalu aktif dan dia tuh nggak mau diem gitu loh Gan. Tapi agan itu malas mengawinkan musang. Nah, solusinya itu sebenarnya kebiri pada musang Gan. Kalau di bahasa dokter itu yaitu kastrasi Gan. Nah, pada musang ini biasanya dikebiri di usia 5-8 bulan ya Gan. Nah, setelah dikebiri itu biasanya musang kita itu jadi lebih anteng dan pokoknya sifat-sifat yang kayak dia nakal gitu bisa lama-lama dia tuh jadi anteng Gan kalau kita kebiri. Kali ini saya mau membahas tentang keuntungan dan kerugian kebiri pada musang Gan. Biar agan-agan tahu ya sebelum agan memutuskan untuk kebiri musang agan di dokter hewan yang terpercaya Gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Nah, keuntungan yang pertama jika kita mengebiri musang yaitu kita bisa menghilangkan kemungkinan lahirnya anak musang yang kita tidak inginkan Gan. Karena kalau misalnya kita punya musang jantan dan betina, kita kawinkan, nanti biasanya anaknya itu banyak Gan, kayak anak kucing itu loh bisa sampai 4-5 ekor sekali dia beranak. Ya makanya kalau kita kebiri musangnya itu kan populasi musang yang kita pelihara tuh ya cuma segitu-segitu aja kan. Kalau kita punya satu ya satu, dua ya dua gitu loh. Jadinya kita bisa memelihara musang dengan maksimal kan. Karena kalau kita punya banyak musang itu kadang-kadang kita kewalahan sendiri kan. Makanya kalau kita kebiri tuh musang kita ya bisa kita pelihara dengan maksimal kan. Nah yang kedua, keuntungan kita mengebiri musang yaitu musang kita jadi tidak agresif lagi kan. Jadi biasanya kayak si Bim Bim nih karena dia belum dikebiri dikit-dikit suka gigit walaupun gigit bercanda kan. Kalau kita kebiri biasanya dia tuh lebih anteng kan atau tidak begitu agresif. Karena kan kalau di musang jantan itu mereka punya hormon testosteron kan. Kalau kita kebiri musang nanti hormonnya itu akan berkurang atau hilang kan. Jadinya musang kita tuh lebih anteng. Nah, selanjutnya keuntungan dari mengebiri musang yaitu musang kita jadi tidak suka pergi jauh kan. Karena biasanya kalau lagi birahi, musang itu kan bisa mencium hormon dari betina kan, walaupun jaraknya jauh gitu, musang jantan khususnya. Jadi kalau dia misalnya kita kebiri, dia jadi tidak bereaksi kepada musang betina kan kalau lagi birahi gitu. Jadi dia lebih anteng lah, dia nggak suka jalan-jalan kemana-mana. Di kandang tuh ya cenderung lebih anteng kan. Keuntungan selanjutnya yaitu musang kita itu lebih jarang luka kan. Karena pengalaman saya, musang yang birahi itu dia tuh suka sekali melukai diri sendiri kan. Ya caranya itu misalnya di kandangnya dia suka banyak tingkah di kandangnya sehingga luka. Dan juga kadang-kadang musang tuh ketemu lawan jenisnya gitu atau sesama jenisnya, dia tuh kayak berkelahi atau bertengkar kan. Jadinya gampang banget musang ini terluka kalau dia lagi birahi. Nah, kalau kita kebiri itu musang jadi lebih anteng dan cenderung kalau dia melihat jenis lainnya, musang yang lainnya itu dia lebih anteng kan. Jadi ya bagus lah buat musang kita biar dia itu nggak luka dan badannya itu jadinya bagus kan. Nah, keuntungan yang terakhir jika musang kita itu dikebiri yaitu mereka cenderung lebih manja kan. Karena kalau kita kebiri kan dia jadinya lebih anteng, lebih diam gitu. Nggak kayak Bim Bim nih banyak gerak gini kan. Kalau kita kebiri itu lebih gampang bonding sama pemiliknya kan karena dia lebih anteng gitu loh. Ya makanya saran saya kalau misalnya musang agan sudah terlalu galak atau nggak mau diem dikebiri aja kan. Kalau udah dikebiri biasanya lebih gampang lah kalau kita menjinakkan musang kita kan. Nah selanjutnya saya akan memberitahu dampak negatif dari kebiri musang ya kan. Bim Bim kan nggak mau anteng. Nah, berikut kerugian dari musang yang dikebiri kan. Yang pertama itu, musang yang dikebiri cenderung lebih mudah obesitas atau kegemukan kan. Karena kan kalau misalnya kita kebiri dia tuh jadi lebih anteng, kemungkinan dia jadi lebih obesitas tuh tinggi gitu loh kan. Nah, makanya kita harus selektif lah dalam memberi makan.
jangan terlalu banyak dikasih makan biar dia tuh nggak terlalu gemuk kan. Kalau misalnya dia gemuk kan juga bahaya kan, nanti kesehatannya jadi terancam gitu loh kan. Kerugian yang terakhir itu ya ini kerugian kayak finansial ya kan, karena kalau kita kebiri musang ya berarti kita udah nggak bisa lagi mengawinkan musang kita ke lawan jenisnya kan, karena kan dia udah nggak bisa membuahi pasangannya gitu loh. Jadinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keturunan dari musang kita kan. Tapi kalau menurut saya, kita melihara hewan ya untuk disayangi, ya sebaiknya jangan dikawinkan aja kan. Ya kalau bisa kita melihara satu aja, tapi kita sayangi dan kita kasih mereka hidup yang bagus gitu loh kan ya, dengan cara makanan yang bergizi, kita sering ajak main, kandangnya kita bagusin biar mereka selama hidup sama kita itu seneng gitu loh kan. Oke kan, mungkin sekian dulu dari saya tentang keuntungan dan kerugian kalau musang kita dikebiri kan. Ya, kalau misalnya Agan minat kebiri musang, ya ditonton video saya tadi ya Gan, semoga bermanfaat. Ya kalau misalnya Agan masih pengen musang Agan punya keturunan atau punya anak, ya sebaiknya dikawinin aja kan, jangan dikebiri gitu loh. Oke Gan, mungkin sekian dulu video dari saya dan juga si Bim Bim. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah Gan. Nanti pertanyaan yang bagus saya pasti buatin videonya Gan. Oke Gan, sekian dari saya dan juga si Bim Bim nih. Gak mau anteng nih. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Nih. Gak mau anteng dia Gan. Nakal banget. Makanya harus kita kayak gini Gan. Biar dia anteng Gan. Lihat kamera Bim. Gan. Ini muntah. Muntah gitu.